Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, khususnya mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah teori sosiologi modern. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan semacam gambaran umum apa itu teori sosiologi modern dan sekaligus juga apa yang nanti tujuan dan yang akan diharapkan dari mata kuliah ini. Sebenarnya begini yang perlu digarisbawahi untuk dipahami bersama. Apa itu sosiologi klasik, apa itu sosiologi modern, apa itu sosiologi kontemporer, itu sebenarnya secara periodik itu kadang tumpang tindih. Ini yang perlu dicatat, kadang tumpang tindih, artinya tidak selalu istilahnya bisa tidak berbeda secara ketat gitulah intinya. Karena apa? Karena misalnya kalau kita merujuk kepada Comte, August Comte, kemudian juga ada Karl Marx misalnya, Max Weber. Jadi mereka-mereka yang hidup pada abad 19 misalnya. Kalau ngomongin dalam konteks kurun waktu, penanda waktu, mereka tentu salah satu anak emas dari modernitas gitu. Tetapi kemudian kenapa menjadi misalnya dalam studi-studi teori-teori sosiologi diletakkan sebagai sosiologi klasik misalnya. Nah, di sini yang saya maksud ada tidak punya keketatan gitulah secara spesifik harus ini yang klasik, ini yang modern, ini yang kontemporer gitu. Jadi bisa dipertukarkan. Pastinya begitu. Teman-teman sekalian, misalnya saya akan masuk contoh misalnya. Apa itu sosiologi? Apa itu kalau kemudian ditanyakan misalnya apa maksud dari teori sosiologi modern misalnya? Nah, tentu jawaban yang paling pas adalah teori-teori sosiologi yang berkembang sejak sosiologi itu ditemukan. Istilah sosiologi itu ditempatkan sebagai sebuah disiplin pengetahuan, ilmu pengetahuan, kemudian dengan metode-metodenya sendiri. Nah, sejak kapan misalnya? Tentu saja sejak abad 19. Sejak siapa misalnya? Tentu saja misalnya Durkheim itu meskipun satu sisi bisa sosiologi klasik, juga di sisi lain juga sosiologi modern. Nah, mata kuliah ini ingin kembali menelisik dan membahas teori-teori dan tokoh para sosiolog ini gitu. Khususnya kalau dalam konteks ini ya tentu saja ke Eropa gitu. Nah, tetapi ini saya perlu menjelaskan secara periodik dulu. Pertama misalnya sosiologi klasik itu apa? Nah, kalau kita bicarakan klasik dalam artian term waktu, tentu saja Ibnu Khaldun misalnya. Ibnu Khaldun dengan buku Mukaddimahnya itu bisa dianggap sebagai secara periodik yang betul-betul klasik karena dia hidup di abad pertengahan. Nah, kemudian kalau ke Eropa, nah di Eropa itu Ibnu Khaldun pun tidak bisa diklaim sebagai penemu sosiologi, meskipun misalnya Jusritscher mengatakannya sebagai bapak sosiologi, menyebutnya sebagai sumbangsih penting memang dalam sosiologi. Tapi kemudian istilah sosiologi dalam artian term, istilah kata yang dimunculkan tentu saja ke Auguste Comte gitu. Dia yang menemukan meletakkan istilah itu dalam tulisannya, dalam bukunya gitu. Nah, kalau di Eropa tentu saja kalau ngomongin ilmu sosial itu sebuah sejarah yang panjang tentu saja gitu. Karena ilmu sosial ini satu cakupan yang luas, di dalamnya juga tentang politik, tentang ekonomi dan segala macam gitu. Kalau konteksnya itu ya misalnya Adam Smith, tentu kemudian juga ada Rousseau tentang kontrak sosial misalnya, itu hidup di abad 18 tahun 1760-an itu menulis buku itu misalnya, itu menunjukkan ya bagian dari karya klasik tetapi produk dari modernitas. Kenapa ya kalau kemudian kita mau melacak apa itu modern kan misalnya kan kita bisa melacaknya gitu. Kemudian kalau dalam konteks sosiologi, nah mereka-mereka yang lahir pada abad atau berkarya abad 19 pertengahan, awal ke pertengahan itu dianggap sebagai sosiologi klasik.
atau early sociological theories gitu, kayak Auguste Comte, Karl Marx, George Simmel, Max Weber, Emil Durkheim misalnya. Nah, itu periodik sosiologi klasik, terus kemudian sosiologi modern. Nah, secara periodik sosiologi modern ini adalah kelanjutan dari sosiologi klasik gitu lah. Yang secara umum jika ini merujuk kepada klasifikasi para penulis buku-buku sosiologi ya, buku babon istilahnya seperti George Ritzel, Anthony Giddens dan yang lain-lain, rata-rata meletakkan sosiologi modern itu adalah mereka yang lahir atau berkarya dan kemudian apa namanya pengetahuannya, teori-teorinya diproduksi ya abad 20 awal, setidaknya sampai dekade terakhir abad 20. Karena misalnya kalau kita agak lebih hati-hati gitu ya, tahun 60-an ke sini, 1960 70 ke sini itu sudah ada banyak pergeseran, bisa ada yang menyebutnya sebagai kontemporer gitu, misalnya sosiolog kontemporer gitu meskipun memang istilah kontemporer itu kalau pada masanya ya tetap kontemporer kan begitu. Yang hari ini kontemporer di masa kita 500 abad lagi di masa anak cucu kita misalnya bukan kontemporer lagi tapi klasik kan begitu, kalau ngomongin soal ranah waktu atau kurun. Nah, sosiologi secara periodik yang ketiga adalah sosiologi kontemporer. Nah, sama halnya dengan sosiologi modern, penyebutan sosiologi kontemporer tak lebih sebagai proses keberlanjutan kajian-kajian ilmu sosial, khususnya di sini sosiologi yang berkembang di era kontemporer. Yang terakhir ini nyaris tidak mempunyai batasan ketat soal waktu, karena periode dan batas waktu itu semakin kabur ya teman-teman. Jadi kadang apalagi saat ini gitu, di masa disrupsi, di masa era digital kayak gini, ini sudah berubah setting kehidupan kita gitu. Kemudian apa itu modern? Nah, ini yang perlu sedikit saya review gitu ya. Kalau kemudian kita mencoba untuk melihat literatur yang kemudian menyebutkan kata modern, misalnya ada early modern, kemudian apa ya, modern awal, modern tengah, modern akhir lah apa istilahnya mereka. Renaissance itu atau abad pembaruan misalnya, itu bisa disebut sebagai titik pijakan era modern. Terus kemudian yang paling kokoh tentu saja Enlightenment, apa pencerahan. Itu terjadi di Eropa, di Inggris misalnya itu pada abad 17. Terus kemudian berkembang abad 18 semakin masif misalnya, teknologi juga mulai ditemukan, dan kemudian yang momentum paling radikal kalau kita bisa menyebutnya gitu adalah revolusi Perancis gitu, tahun 1789. Nah ini dan di Perancis juga lah Auguste Comte lahir. Auguste Comte mengobservasi situasi sosial karena mulai muncul yang namanya industrialisasi, masyarakat industri dan segala macam sejak abad 18 lah setidaknya. Nah, istilah sosiologi sebagai disiplin ilmu sosial muncul pada abad itu, abad 19 ini gitu lah. Misalnya kalau kita mau lebih telisik lagi dari mana misalnya istilah sosiologi sebagai sebuah kata dari Auguste Comte dalam karyanya di jilid kedua dan ketiga di buku The Positive Philosophy, The Course of Positive Philosophy ya. Nah, teman-teman sekalian coba kita melangkah kepada satu hal penting juga, misalnya ketika kita ditanya apa kira-kira dari sosiologi modern ini gitu yang akan disampaikan, yang akan mata kuliah topik-topik apa yang akan menjadi bagian dari sosiologi modern. Secara umum kami dan saya, karena ini juga mata kuliah yang sudah mata kuliah wajib dan sangat penting sebagai fondasi bagi para pelajar sosiologi untuk apa istilahnya mempelajari teori-teori ini secara lebih kokoh, maka kami punya diktat rujukan utamanya kepada George Ritzel tentang sosiologi modern. Jadi pertama kita akan bicarakan tentang sketsa histori sosiologi modern, baik itu yang
Perancis, kemudian bergeser ke Jerman, bergeser ke Inggris, bergeser ke Amerika misalnya, termasuk di Indonesia. Beberapa waktu kemudian misalnya akan dibicarakan. Terus kemudian yang kedua ngomongin tentang 3 mazhab ilmu pengetahuan di balik para sosiolog awal. Jadi nanti kita bahas di waktu tersendiri soal ini. Siapa yang menduduki atau berada dalam positivisme dan fungsionalisme misal. Siapa yang berada di marxisme, siapa yang berada di idealisme misalnya. Ada beberapa mazhab yang menurut saya menarik mengklasifikasikan itu bukan dari saya menemukan dari berbagai sumber. Terus kemudian topik selanjutnya tentu saja tentang fungsionalisme struktural, neofungsionalisme dan teori konflik misalnya. Ini tentu saja bagian dari sosiologi modern yang sangat modern bahkan, karena fungsionalisme struktural ini banyak dipakai oleh beberapa negara dalam artian teori fungsionalisme struktural ini memang sempat sangat kuat pada tahun-tahun 50-an, 60, kemudian meredup setelah itu. Setelah itu ada topik tentang variasi neo-marxis, tentang marxisme dan neo-marxis. Kemudian akan belajar tentang teori sistem, selanjutnya tentang interaksionalisme simbolik, etnometodologi, terus kemudian teori pertukaran, jaringan dan pilihan rasional. Habis itu kita bicarakan akan feminisme dalam konteks sosiologi. Ini penting juga selanjutnya tentang integrasi mikro-makro dalam sosiologi, karena ini jadi bagian perdebatan yang terus-menerus berulang dan maksud saya tidak akan pernah selesai dalam konteks pengembangan teori sosiologi. Terus nanti perkenalan tentang strukturalisme dan post strukturalisme. Perkenalan dengan apa istilahnya, modernitas lanjut lah istilahnya, modernitas lanjutan yang bisa disebut sebagai postmodernitas. Jadi di sini ngomongin tentang postmodernitas, tapi pengantar awal sebagai titik lanjutnya, karena setelah ini di mata kuliah kita juga ada mata kuliah postmodernisme dan postkolonialisme misalnya. Nah, secara garis besar akan dibicarakan di situ. Apa kemudian output yang diharapkan dari belajar dari mata kuliah sosiologi modern ini? Saya secara dengan Pak Dekan ya, Pak Dr. Muhammad Sodik, memang sebagai pengajar, salah satu pengajar mata kuliah ini mencoba untuk teori-teori ini bukan hanya dihafalkan, bukan hanya sekedar dibaca, oke lah terekam misalnya, tetapi ada proses internalisasi. Jadi kalau secara gamblang itu kan membaca teori itu kalau sekedar dibaca kan kayak tetap menjadi abstrak gitu lah. Nah, jadi lewat skema, apalagi ini online ya, lewat skema misalnya ada semacam kuis yang saya buat misalnya, yaitu bertujuan untuk agar bagaimana, nah ini output yang paling spesifik, teori-teori yang teman-teman pelajari yang ada dalam sosiologi modern ini kemudian diinternalisasi, dipahami, dan setelah itu, ini yang paling penting, setelah itu para mahasiswa menganalisis 1-2 fenomena sosial di sekitarnya dan dalam kehidupan mereka gitu loh. Jadi misalnya contoh ngomongin tentang di sini tentang fungsionalisme struktural misalnya. Apa itu fungsionalisme struktural? Dipahami secara teoritik, sejarahnya kayak apa dan standar dalam artian belajar teori. Setelah itu kemudian ditarik. Ini kemudian dipahami, diinternalisasi dan ditarik, dicarikan contoh di sekitarnya. Nah, artinya output yang diinginkan adalah kesadaran teman-teman untuk menjadikan perspektif sosiologis ini, teori-teori sosiologi ini sebagai sebuah pisau analisis mereka nanti di saat-saat ke depan, khususnya ketika menjadi alumni, misalnya tentang teori konflik bagaimana, tentang misalnya etnometodologi bagaimana. Nah, ini kemudian menjadi semacam bagian dari proses
cara pandang, cara pandang, cara teman-teman mahasiswa apa namanya men, be, menghadapi realitas kehidupan sosial mereka nanti ke depan. Jadi output yang diharapkan itu sekali lagi lebih kepada hal yang praktikal. Jadi mewujudkan, gitu, ada proses resonansi, mewujudkan teoretik, konsep teoretik itu kemudian dalam diupayakan untuk dicarikan korelasi kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pengantar potret umum tentang teori sosiologi modern. Terima kasih untuk sementara waktu, dan selanjutnya kita akan membahas topik-topik yang